Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsiya bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Para jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama saya kita mengangan-angan, merenungkan, memikirkan apa yang sudah pernah kita alami, mulai dari kita lahir sampai pada hari ini, sesuai dengan umurnya masing-masing. Ada pengalaman-pengalaman ketika kita masa-masa kita bermain-main, ketika kita masa bersekolah, ketika kita masa produktif bekerja, dan ketika kita masa purna tugas. Ada kalanya yang dirasakan manusia itu menyenangkan, enak, bahagia, senang, gembira, sukses. Tapi ada kalanya tidak, susah, sedih, menangis, ya. Bahkan mungkin menyesali dan sebagainya. Itulah yang saya ajak kita semuanya itu mulai lahir sampai hari ini merenungkan itu. Apa yang sebenarnya kaitannya hubungan kita dengan Allah itu? Kalau masa kini sampai nanti hak kita itu dicabut oleh Allah untuk hidup, hak hidup kita itu dicabut, tidak ada yang tahu. Saya ulangi, hari ini, besok dan seterusnya sampai hak hidup kita ini dicabut oleh Allah, nggak ada yang tahu. Tapi yang kita alami mulai lahir sampai pada hari ini, itu yang saya minta untuk direnungkan dari sudut pandangan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kalau kita telusuri dalam konteks iman kita, satu, kita memahami tentang adanya qadar, takdirnya Allah. Dalam kitab Al-Qaulul Mufid bab 40, bab 60, judulnya Ma Jaa'a fi Munkiril Qadar. Dalam bab itu dibahas mengenai orang-orang yang mengingkari qadarnya Allah. Urut-urutannya yang akan ditimpakan oleh Allah kepada kita itu ada 4. Pertama adalah al-ilmu, ilmunya Allah. Yang kedua adalah al-kitabah, tulisannya Allah. Yang ketiga al-masyiah atau al-iradah, kehendaknya Allah. Yang keempat al-khalqu, kejadian. Kalau kita bisa memahami itu, sebenarnya yang diketahui manusia itu ya kejadian itu. Tulisannya tidak tahu, kehendak Allah juga tidak tahu. Apa namanya, ilmunya Allah juga tidak tahu, baru kejadian. Sesuatu yang sudah terjadi tentu saja tidak bisa diurai kembali menurut iman kita. Saya beri contoh. Ini sering saya sebutkan, bahkan di mimbar ini sudah lebih dari 2 kali barangkali. Tapi ini saya pakai contoh adalah dengan maksud untuk mendoakan keluarga yang saya pakai contoh, saya tidak menyebut nama. Di Indonesia ini pernah ada berita viral, seorang pejabat yang punya anak laki satu-satunya, menurut berita. Anak itu sudah lulus S1 strata 1 di Indonesia,
perguruan tinggi yang bergengsi, orang tuanya adalah secara ekonomi orang yang berada, status sosialnya bagus, rasanya secara ekonomi dan lain sebagainya tidak kekurangan apa-apa. Sebagai orang tua, anak itu diajak ke luar negeri untuk dicarikan sekolah S2, bahkan mungkin S3. Anak yang kurang lebihnya 18, 19, 20 tahun tadi mulai kecil digendong-gendong, dikudang-kudang, digadang-gadang, sekolah diantarkan, dijemput dan seterusnya dan seterusnya. Kata orang Jawa, anak ini sudah tumoto, sebentar lagi S2 di luar negeri, bahkan mungkin bisa S3. Qaddarallah, anak itu mandi di sungai, Allah mentakdirkan tenggelam, meninggal. Saya tanya bapak-bapak yang hadir, termasuk terhadap diri saya sendiri, dirasakan oleh keluarganya enak apa tidak enak? Pasti tidak enak. Pasti tidak enak. Tapi siapa yang bisa menghalang-halangi kehendaknya Allah itu tadi? Dalam pandangan sisi akidah yang berbeda lagi, orang mengucapkan begini saja tidak boleh. Tapi ini ada keterangan agak panjang. Itu tadi loh, kok pakai mandi, misalkan nggak mandi gitu kan. Andai kata orang sak kantor, sak RW, sak RT, sak masjid ngomong gitu semuanya, naudzubillah min dzalik. Anak yang sudah dimatikan Allah dengan cara begitu bisa hidup lagi? Enggak. Terus untuk apa? Untuk apa ngomong begitu? Inilah rasanya kita paling tinggi terhadap apa yang Allah kehendaki terhadap diri kita. Terapi spiritual. Orang kalau memahami ini, maka dia tidak berbangga dengan prestasi yang dia raih. Sebaliknya, maka dia tidak menyusahkan dirinya terhadap apa yang Allah timpakan kepada diri. Apakah itu bentuk kesenangan atau tidak kesenangan? Kalau pembahasan kita mengenai ini itu kita kaitkan dengan Asmaul Husna, mudah-mudahan nggak terlalu panjang. Kalau saya tanya dari pojok sana sampai pojok sana berapa Asmaul Husna, semuanya menjawab 99. Biarin aja. Ada keterangan yang berbeda lagi mengenai Asmaul Husna. Apa sih karakteristiknya daripada Al Asmaul Husna? Satu yang kita petik kaitannya dengan ini adalah a'lam wa awsaf wa a'mal. Apa maksudnya? Nama Allah itu nama, sifat, dan perbuatan sama. Maksudnya kalau nama-nama Allah itu semuanya baik, maka sifat-sifat Allah juga baik. Kalau sifat-sifat Allah semuanya baik, maka perbuatan Allah juga baik. Loh, kita kok disuruh beriman kepada takdir Allah, baik yang dirasakan enak maupun tidak enak, itu manusia. Maka ketika Allah menimpakan sesuatu kepada manusia, larangan dalam iman kita memaknai ujian dan takdir Allah tadi, orang tidak boleh suudon, berprasangka jelek. Apa maunya Allah? Rumah tangga yang saya ceritakan tadi mudah-mudahan diberikan rahmat sama Allah, juga tidak boleh suudon. Apa maunya Allah? Wong saya punya anak laki-laki satu-satunya, ya, wong anak itu sudah tumoto, sudah bisa membantu orang tuanya, sudah tak kadang-kadang sebentar lagi sudah S2 dan S3. Kok tragis begitu dimatikan sama Allah? Tidak boleh suudon. Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka berprasangka jelek seperti prasangkanya orang-orang munafik zaman jahiliyah. Walaupun ayat ini kaitannya dengan perang Uhud, tak selipkan sedikit. Perang Uhud itu mati Syam kalah, Pak. 70 di antara para sahabatnya papan atas itu meninggal dunia. Tragis. Walaupun ada proses kekalahannya perang Uhud itu termasuk pamannya Nabi sendiri. Pertanyaan saya, apakah masih ditunggui oleh nabinya pada saat itu? Jawabannya masih. Apakah tidak dipimpin oleh nabinya sendiri? Jawabannya iya. Kok bisa kalah?
Padahal ini baik, padahal ini bagus, padahal ini ditungguin Nabi. Oh, kalau begitu tidak semuanya yang baik dan benar itu bisa menang. Jawabannya iya. Ini tidak ada hubungannya dengan yang lagi rame dibahas orang, tapi murni membahas ini tadi. Ya, tidak selamanya begitu. Inilah maknanya ujian dari Allah tadi, dan manusia sekali lagi tidak boleh suudzon, berprasangka jelek kepada Allah. Saya kembalikan ke sini. Sini tadi kan Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Nama-nama Allah yang baik sama dengan sifat-sifat Allah. Beda dengan manusia. Kalau manusia namanya baik, belum tentu sifatnya baik, belum tentu perbuatannya baik. Tapi kalau Allah nama-namanya baik, sifatnya baik, perbuatan Allah juga baik. Walaupun dirasakan manusia tidak enak, tapi manusia tidak boleh suudzon. Yadzunnuna billahi ghairal haqqi dzannal jahiliyah, berprasangka jelek kepada Allah seperti prasangkanya orang-orang jahiliyah. Kalau orang itu berprasangka jelek terhadap apa yang Allah timpakan kepada manusia, dibalik berarti ada perbuatan Allah yang salah. Dibalik ke sini lagi berarti ada sifat Allah yang tidak baik. Dibalik ke sini lagi, oh kalau begitu ada nama Allah yang tidak baik. Naudzubillah min dzalik. Inilah orang Islam. Adik-adik, nanti kalau darus bisa didalami, dibahas, diterjemahkan dan dicari tafsirnya ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Surat Al-Hadid ayat 22 dan 23. Apa maknanya? Sepintas, saya tidak menafsiri terlalu dalam. Apa saja yang menimpa kamu di dunia atau menimpa dirimu itu sudah tertulis oleh Allah sebelum itu diwujudkan. Karena yang demikian itu adalah bagi Allah gampang. Ngapain kok begitu? Ayat berikutnya, supaya orang tidak terlalu bangga terhadap apa yang ia lakukan prestasinya, dan supaya orang tidak terlalu susah ketika ada sesuatu yang luput dari dirinya itu tadi. Kalau orang memahami begitu akan menjadi enak. Orang hari-hari ini, pekan-pekan ini, bahkan mungkin bulan-bulan ini, banyak orang berbangga seolah-olah itu prestasi dirinya. Banyak orang itu punya kewenangan, nanti sekian tahun ke depan saya punya begini dan sebagainya. Tapi bagi orang yang beriman seperti itu, tidak begitu sikapnya. Ini adalah amanahnya Allah. Apakah saya bisa bertanggung jawab dengan amanah itu? Sudah ditakdirkan oleh Allah. Walaupun proses itu adalah yang melakukan adalah saya. Makanya tadi di awal saya sebutkan, yang sudah mulai lahir sampai sekarang tidak diketahui, tetapi yang akan datang hendaklah kita merekayasa apa yang kita inginkan, kita tidak tahu. Ada sahabat memberi nasihat kepada anaknya, namanya Ubadah bin Samit. Ya bunayya, innaka lan tajida ta'mal iman hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Wahai anakku, kata Ubadah bin Samit, kamu tidak akan bisa merasakan nikmatnya iman kepada Allah sebelum kamu mengerti apa yang sudah Allah tetapkan kena kamu tidak mungkin bisa bergeser kena orang lain, dan apa yang sudah tetapkan Allah kena orang lain tidak mungkin bisa bergeser kepada kena kamu. Mengapa Ubadah bin Samit bisa memberi nasihat begitu? Ya bunayya, wahai anakku, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya itu pernah mendengar Rasulullah dawuh, innakum awwala syai'in ma khalaqallahu al-qalam. Pertama kali yang diciptakan Allah adalah qalam, alat yang dipakai untuk menulis. Kemudian Allah berfirman pada qalam, uktub, tulis. Qalam menjawab, ya Rabbi wa madza aktub? Apa yang harus saya tulis? Uktub maqadira kulli syai'in hatta taquma as-saa'ah. Tulis semua kejadian mulai dari sini sampai pada hari kiamat. Besok
pekan depan, bulan depan, tahun depan kita tidak tahu. Mudah-mudahan Allah mentakdirkan yang baik untuk kita dan keluarga kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.